Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ini channel Zian Permana. Dan ini kita lagi lumayan capek sebenarnya, Win ya. Lagi lumayan capek. Baru beres ngapain kita? Beres ngisi training. Oke, bukan jeans. Training itu training. Kita bahas tentang pertanyaan. Nah, training itu kan salah satu kegiatan yang kita lakukan sebagai profesional ya. Gaya banget profesional. Ya, kita deliver itu sebagai profesional. Betul. Dan itu bagian dari karir kita ya. Nah, ini kita akan bahas nih. Oke. Soalnya ada pertanyaan gini, Win, yang masuk. Gimana tuh? Tapi dia nanya kayak gini. Pertanyaannya tuh gini. Kang Zen, tolong bahas dong tentang fenomena salah jurusan. Fenomena salah jurusan. Jadi kenapa sih misalnya sih ada orang yang salah jurusan? Oke. Terus kok bisa orang salah jurusan? Dan lain-lain. Nah, kalau aku sih, Win, mikirnya gini. Kayaknya nggak mungkin orang salah jurusan. So imut banget ya. Kayaknya gak mungkin orang itu salah jurusan. Tapi kalau aku percaya kan ada yang salah jurusan. Jadi aku pernah gini, waktu S1 kuliahku kan di UPI. Naik angkot ya. Naik angkot. Tapi kan itu salah jurusan juga. Maksudnya gini, jurusan apa? Kok ada orang yang kemudian milih jurusan di universitas terus dia bilang salah. Padahal kan itu hasil keputusannya. Nggak, walaupun itu bukan keputusan aku, Kang. Tapi itu aku disuruh sama orang tua. Dia kan tetap memutuskan. Ikut keputusan orang tuanya. Jadi sekilas sih kok kayaknya nggak ada deh yang namanya salah jurusan. Satu itu ya. Jadi kalaupun keputusannya dia bukan karena dia, tapi kan itu juga keputusannya dia untuk masuk itu. Jadi kan nggak mungkin salah. Atau kedua, fenomenanya adalah orang-orang yang pas masuk, kok kayaknya ini bukan gua ya. Ya, gua nggak banget di sini. Kayaknya gua nggak cocok di sini, dan akhirnya ya udah, ini kayaknya gua salah jurusan. Salah jurusan. Sebenarnya gimana sih, Win? Salah jurusan itu apa sih? Malah nanya. Tapi gini, Kang. Kan itu kan bukan fenomena. Iya. Aku bilang kayaknya bukan kayak gitu deh. Justru aku mau mendefinisikan dari apa sih artinya salah. Nah, karena kan kalau kita ngomongin salah jurusan, kenapa sampai pada akhirnya kita bisa mengatakan itu adalah sebuah kesalahan? Seolah-olah aku masuk situ adalah sebuah kesalahan dalam hidup. Iya kan? Nah, benar, dan gak adil ya. Iya dong. Jadinya ada yang salah. Tapi pertanyaan gini, apa sih artinya salah menurut Kang Zen? Tadi dari dua fenomena itu, orang itu nyebut salah jurusan karena satu, dia masuk jurusan itu tapi sebetulnya dia nggak mau masuk jurusan itu. Dia masuk jurusan itu karena disuruh atau ngikutin orang lain yang menuntut dia untuk masuk. Sampai situ dulu ya. Tapi apakah itu sebuah kesalahan? Itu keputusan. Betul. Apakah itu sebuah kesalahan ketika kita memutuskan memilih sesuatu gitu ya? Apakah itu sebuah kesalahan? Kalau kita memilih sesuatu, apakah kesalahan? Bukan ya. Itu keputusan. Tapi kalaupun kita menyesal atas keputusan, itu namanya penyesalan. Tapi kan lucunya kita gini, ketika kita ketika kita mengambil sebuah keputusan, justru kita nggak nyaman sama keputusan. Dengan yang udah kita ambil. Terus seolah-olah kita tuh jadi menyalahkan bahwa keputusan tersebut adalah sebuah kesalahan. Iya nggak? Padahal kan bisa jadi ketika kita udah mengambil keputusan itu, oke lah nggak nyaman. Tapi apakah ketidaknyamanan itu adalah sebuah kesalahan? Bukan. Ketidaknyamanan itu sebenarnya hasil dari ketidakseriusan ya. Benar nggak sih? Nah, benar, Win. Bagus, Win. Berarti kan bukan salah jurusan ya. Nah, tapi gini deh, Kang, kita coba definisikan dulu. Salah itu sendiri apa sih artinya salah? Itu tadi, ada dua tadi. Enggak, bukan salah jurusan, salahnya. Arti salah, definisi salah. Sesuatu yang tidak benar ya. Tidak benar. Sesuatu yang tidak benar itu sesuatu yang kemudian tidak semestinya. Tapi aku jadi malah mikir gini, Kang. Emang kalau ngambil keputusan itu ada salah dan benar ya? Ngambil keputusan nggak ada. Nggak ada keputusan salah, keputusan benar. Nggak ada keputusan salah. Tapi kita tuh kadang mengatribusikan atau kita menempatkan salah dan benar itu tergantung. Jadi seolah-olah gini, kalau hal tersebut itu sesuai dengan keinginan kita, seolah-olah itu adalah keputusan benar. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Tapi kalau itu sesuatu yang memang tidak kita inginkan, seolah-olah itu adalah keputusan salah. Kebanyakan gitu nggak sih? Iya, makanya teman-teman jangan nggak adil ya. Maksudnya nggak adil gini loh. Setiap kali sesuatu itu tidak sesuai keinginan, itu bukan kesalahan. Belum tentu itu sebuah kesalahan kan? Belum tentu itu sebuah kesalahan. Contoh misalnya gini, aku beli sepatu, ternyata ukurannya nggak cocok sama kaki aku. Bukan salah beli. Bukan. Tapi memutuskan membeli
Yang salah bukan pembeliannya, bukan ukuran sepatu. Iya kan, bukan salah bukan salah pembeliannya. Bukan aku salah membeli, tapi yang salah adalah ukuran sepatunya. Bukan salah juga, tidak cocok sih sebenarnya. Nggak cocok. Kan tinggal ditukar. Kalau dijual lagi dan beli yang cocok. Kalau salah jurusan, nah itu juga sama. Yang salah bukan jurusannya. Yang salah. Jadi kita tuh nyalahin jurusannya. Malah nyalahin jurusan. Kasihan jurusan dong. Harusnya salah aku gitu. Jadi bukan salah jurusan tapi salah aku. Salah aku yang menyalahkan aku. Salah aku yang menyalahkan aku. Menyalahkan aku salah mengambil jurusan gitu. Nah, pertanyaannya gini juga sih. Oke, katakanlah kita mengambil sebuah keputusan bahwa itu ngambil jurusan gitu ya. Lalu kita tidak nyaman di situ atau kita nggak ngerasa fit dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tahu atau kenapa kita merasa itu sebuah kesalahan? Seolah-olah ketidaknyamanan itu adalah sebuah kesalahan. Yang curhatan yang masuk beberapa bilang gini, Win, karena ketika kalau kita udah masuk sebuah jurusan, belajar di sana, ternyata yang aku pelajari ini kok kayaknya bukan aku, nggak cocok sama nanti apa yang ingin aku lakukan, kayaknya aku nggak dapat prospek kerja dengan ikut jurusan di situ. Atau malah gini, malah ada orang-orang yang udah lulus, yang setelah lulus dari kampus itu, jurusan itu, dia bilang gini, kok aku kerja nggak sesuai sama jurusan iya. Soalnya aku dulu salah jurusan gitu. Tapi emang kuliah buat kerja. Nah itu dia. Makanya itu yang ada di mindset teman-teman, Win. Kayaknya kita perlu benerin. Yang pertama, kita kayaknya sepakat ya. Sepakat. Bahwa tidak pernah ada yang namanya salah jurusan. Oke. Karena biasa, itu nggak ada yang namanya salah jurusan. Kita loh yang ngambil keputusan dan yang salah tuh bukan jurusannya. Tapi apa? Barangkali salah itu karena ternyata ketika masuk yang kita jalani itu tidak sesuai yang kita minati. Berarti bukan sebuah kesalahan, tapi hanya saja apa yang kita jalani itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi emang apa harus selalu sesuai ekspektasi? Nah itu pertanyaannya, emang harus sesuai dengan keinginan, gitu kan? Harus sesuai dengan ekspektasi. Teman-teman, emang kalau kuliah harus sesuai ekspektasi? Nah, ekspektasinya nggak ada tugas, ekspektasi. Ini beres training udah ngomong udah belibet ekspektasi. Dan ekspektasi. Iya, dan teman-teman yang gini ya, berarti kan teman-teman yang udah kerja tapi kerjanya nggak sesuai sama jurusan tempat kuliahnya, bukan berarti itu salah jurusan. Kan nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa. Iya, emang nggak apa-apa kan? Emang nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Lagian yang nyuruh kita background pendidikannya apa lalu pekerjaannya harus sesuai, emang siapa? Emang ada standarnya. Nah makanya kan di sini di video ini kayaknya kita perlu ngelurusin nih bahwa jangan pernah menyalahkan siapa-siapa atas keputusan-keputusan yang tidak sesuai keinginan. Iya, betul. Jangan nyalahin siapa-siapa atas hasil dari keputusan sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan. Betul. Jadi kita bisa bersepakat kalau salah jurusan itu sebuah mitos sebetulnya ya. Kesalahan atau error berpikir. Tapi kayaknya kita harus ngasih opsi. Berarti kalau gitu apa sih yang perlu kita perhatikan atau kita pahami terkait itu karir? Itu apa namanya ya? Apakah jenjang karir gitu ya? Gimana maksudnya? Gini, kalau udah SD, SMP, SMP, SMA, SMA, kuliah, udah kuliah kerja, habis kerja nyata, kuliah kerja nyata, kuliah kerja nyata. Kalau di Unjani ada KKU, apa? Kuliah kerja usaha, usaha apa? Usahanya nyata. Nah, apakah itu tuh namanya karir bukan sih? Jadi kalau jenjang pendidikan itu gitu. Soalnya kan jadi gimana ya? Agak sedikit tersinggung sebetulnya aku tuh, Win. Kalau ada orang yang nanya, kalau kak kalau kuliah psikologi itu kerjanya jadi apa? Dukun. Maksudnya kan kuliah tuh buat belajar ya. Iya, bukan buat kerja. Gitu. Iya. Kalau buat kerja ya kita magang aja di tempat kerja. Iya. Jadi kan jelas kerjanya apa. Kalau kuliah psikologi kan berarti kita belajar untuk mendalami perilaku manusia dan proses mental. Tapi ini jadi seru, apa sih sebenarnya belajar itu? Belajar ini gini, belajar itu kemudian ketika kita mendalami hal-hal terkait objek tertentu yang pengen kita dalami kan? Belajar itu mendalami. Kalau bekerja kan beda. Mendalami, terus output buat kitanya apa? Ketika sudah mendalami hal tersebut. Output harapannya kalau kuliah itu kan sebenarnya gini, harapannya adalah kemudian kita bisa ngebangun sistematika berpikir, kerangka berpikir yang kalau
Kalau kemudian kita menemukan di masyarakat permasalahan-permasalahan terkait objek yang kita pelajari, kita bisa ngasih solusi. Oke, berarti misalnya kalau kita belajar biologi, kita mempelajari objek-objek yang hidup. Kalau ada permasalahan terkait objek-objek yang hidup, kita punya ngasih solusi. Kalau psikologi, ada di masyarakat itu terjadi permasalahan perilaku manusia dan proses mentalnya, maka kita kemudian bisa menawarkan solusi karena kita belajar itu. Kita mendalami ke bidang tersebut dan belajar tentang kerangka berpikirnya kan gitu. Nah, aku mikirnya gitu ya. Jadi kalau kuliah itu bukan buat kerja di mana. Tapi justru untuk membenahi sistematika dan kerangka berpikir kita dalam konteks yang sesuai atau konteks tertentu gitu. Makanya kadang-kadang aku suka kesinggung kalau ada yang bilang, "Kak, emang kalau kuliah psikologi kerjanya apa?" Bentar, mau masuk psikologi? Iya, aku tertarik. Tapi aku bingung nih, kerjanya apa? Kok kerjanya? Udah aja masuk dulu, belajar. Kalau kerja bisa apa aja sebenarnya? Kerjanya kalau kuliah psikologi kerjanya bisa apa aja? Mau jadi pegawai bank, mau jadi dagang donat, semua bisa dikerjakan. Kayaknya mau dagang atau apapun bisa dari mana aja sebenarnya, asal kita mempelajari skill-skill atau keterampilan khususnya kan gitu. Win, kalau Alwin dulu pertimbangan masuk psikologi apa? Kan udah tertarik juga sih dari SMA sebenarnya. Tapi waktu itu sempat mau. Jadi memang minat ya? Emang minat, gitu. Suka. Tapi emang tadinya nggak akan ke psikologi sih. Astronomi dulu. Jauh banget. Astronomi kan soal hal-hal yang ada di alam semesta. Iya, aku kan pengen mengetahui proses mental dan behavior dari alien. Dan itu hanya bisa dipelajari astronomi ya? Astronomi. Karena kita bisa lihat dari teleskop Hubble gitu ya? Iya. Nah, tapi kan dipikir-pikir gitu ya. Waktu itu nilai jelek, nggak bagus-bagus amat gitu kan ya gitu. Ya udahlah apa ya gitu. Kan nggak ngerti fisika juga, nggak ngerti matematika juga. Fisika susah juga. Terus belum tentu juga nemu alien kan sesuai dengan keinginan. Atau ini alien. Alien M. Reza. Iya kan alien. Jadi aja ke psikologi. Tapi emang minat juga sih gitu lah. Ya kan semuanya berawal dari minat. Minat itu apa sih sebenarnya? Hal-hal yang kita sukai ya. Hal yang kita sukai ya. Kita punya interest di situ. Yang kalau disebut itu kita tertarik. Bukan menambang. Tarik tambang. Bukan jabrik. Tarik jabrik. Bukan mang. Apa? Tarik mang. Nah, aku lagi mikir tarik apa lagi. Pasti. Bukan teh. Tarik. Bentar lagi mikir. Udah. Sampai 25 menit gitu. Mana 25 menit? Bukan kau tarik-tarikan. Tarik. Nah, kan jadi gimana ya maksudnya? Yang tarik mah matahari. Balik lagi ke karir. Tanggapin dulu. Yang tarik mah matahari. Apa? Matahari panas tarik. Panas terik. Aduh. Oke, balik lagi ke karir. Kan kita ini kebetulan punya interest yang sama, minat yang sama, belajar psikologi. Dan kebetulan aja kita punya mindset yang sama, makanya diajak sharing bareng ya, buat bukan ngebenerin sih maksudnya, ngasih perspektif lain lah, ngasih sudut pandang lain ke teman-teman. Kalau salah jurusan tuh nggak ada yang salah. Ketidaknyamanan itu bukan sebuah kesalahan. Ketidaknyamanan bukan kesalahan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana minat kita tuh justru untuk belajar, bukan untuk bekerja. Kalau minat kita untuk bekerja, ya ngelamar kerja. Bukan kuliah. Tapi kan sekarang masalahnya gini Kang, dalam konstruksi sosial kita. Konstruksi sosial tuh anggapan orang banyak. Kita bahwa ya yang namanya kalau kuliah ini ya pasti untuk kerja ini gitu. Jadi seolah-olah udah ada pathway-nya gitu, udah ada jalurnya, udah ada jalannya. Kuliah ini kerja ini, kuliah ini kerja ini gitu kan. Makanya seolah-olah nggak mungkin ya kalau kuliah tuh. Maksudnya gini. Nah itu kadang kan jadi pertentangan nih. Jadi kalau kita kuliahnya sok-sok idealis, nanti nggak dapat kerja. Ya kan kayak kan. Atau makanya udah aja lah orientasinya kalau kuliah tuh kerja. Tapi kira-kira bisa nggak ya kuliah tadi pakai idealisme yang tadi tuh ternyata masuk juga ke ranah kerja? Menurutku sih bisa ya. Bisa aja sebenarnya. Misalnya gini, kalau ternyata kuliah itu untuk belajar dalam rangka kita mempelajari ilmu psikologi nih, mempelajari perilaku dan proses mental.
Dalam rangka apa? Supaya nanti kalau di masyarakat ada permasalahan terkait perilaku dan mental manusia, mental, kita bisa ngasih solusi. Ya. Kan itu bisa jadi bisnis kita. Bisa jadi bisnis kita. Bisa jadi kerjaan kita justru itu. Apapun itu, pokoknya kalau ada permasalahan, aku bisa ngasih solusi dan kita dibayar atas solusi itu, termasuk yang kita ngelakuin training itu kan. Ya? Tapi kebayang gak sih Kang, ternyata dalam perjalanannya, baik itu perjalanan belajar maupun perjalanan karir pada akhirnya setelah belajar, karir apapun itu, nemu interest baru gak sih? Banget. Iya kan, nemu minat-minat baru kan? Dan kita jadi nyadar bahwa interest kita dulu tuh sangat terlalu narrow tuh ya, sempit gitu ya, terlalu mengerucut ya. Ternyata ketika udah dieksplor banyak juga ya, dan lugu. Iya. Apa yang pernah Kang Zen alamin tuh? Kayak sekarang aja ya, misalkan ketika belajar psikologi, kemudian kita kan bisa masuk kemana-mana nih. Iya. Karena manusia itu ada di mana-mana. Aku bisa masuk ke training. Kayak badminton di mana-mana. Iya, badminton di kota dan di desa lah Mohon maaf, kita ikut anjuran teman-teman konten kreator untuk tidak membiarkan Bang Ipul tampil. Terus apa hubungannya? Ya kan Bang ajak nyanyi. Ajak nyanyi. Oh, dikit-dikit nyanyi. Jadi sampai mana tadi? Ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana sih tadi? Psikologi. Manusia itu ada di mana-mana kan? Maka kita orang psikologi yang objek kajiannya adalah perilakunya manusia, pasti bisa di mana-mana. Di jurnalistik bisa masuk, di pemerintahan masuk, di jurisprudensi hukum masuk. Jadi psikologi itu sebenarnya ada di mana-mana, dan aku ngalamin itu bahwa oh my god, ternyata psikologi itu bisa masuk selama ada manusia yang dia mempelajari perilaku dan kita bisa ngasih solusi itu. Tapi ada satu hal deh Kang, yang Alvin juga kan di IT kan. Di IT kan ada hubungannya nggak sebenarnya sama. Tapi aku jadi banyak kayak jadi mulai belajar kayak coding gitu-gitu kan. Dan coding itu kan sebenarnya benar nggak sih? Coding itu berarti kan nge-breakdown pikiran manusia supaya bisa dijadikan sebuah. Betul, logika sebenarnya kan di situ. Tapi aku tuh jadi dapat insight gini sih Kang, dalam perjalanan ya. Ketika mendalami satu keilmuan nih, katakanlah mendalami keilmuan psikologi dalam gitu ya, udah mulai dalam. Ternyata pas udah mulai masuk ke dalam tanah gitu ya, ternyata ketemu akar-akar lain nyambung di situ tuh. Betul. Belajar psikologi, kok nyambung ya sama biologi, sama genetik. Iya kan? Nyambung sama biologi. Kok nyambung juga ya dari ke ekonomi, kan ada jadi oke, dari sini kok nyambung ke fisika. Ya kan kita belajar entropi dan lain-lain. Kok nyambung ke sejarah, antropologi. Oh, jangan-jangan kalau kita dalamin akhirnya akarnya tuh saling ada keterkaitan satu sama lain. Jadi sepertinya tidak ada disiplin ilmu yang terlalu eksklusif deh kalau menurutku. Benar, berarti sebenarnya belajar apa aja kalau dalam akan ketemu bahwa kita saling berhubungan dan bisa aja dong akhirnya di bawah itu setelah mendalami sesuatu kayaknya aku mau mencoba minat yang ini deh di akar yang ini gitu. Nah makanya orang-orang yang cuma belajar di permukaan hanya bisa mengotak-kotakan dari luar ya. Lu belajar ekonomi sih nggak belajar psikologi, atau orang ekonomi lu belajar psikologi sih nggak kayak ekonomi. Padahal kalau dia dalam nyambung sebenarnya. Nyambung. Ya, makanya jadi permukaan tapi di perkakian muka, lutut, kaki, daun, telinga, Bang Ipul, mata, hidung dan pipi gitu ya. Nyanyi. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa punya minat untuk mempelajari dan mendalami sesuatu, jangan ragu, karena teman-teman kalau memang benar belajarnya akan mengakar dan menemukan pertalian akar-akar dengan bidang-bidang lain. Betul. Dan ketika teman-teman fokusnya adalah mendalami, mengkaji untuk memberikan solusi atas permasalahan di situ dalam konteks tertentu gitu ya, ternyata itu nyambung juga gitu. Dan teman-teman akan tahu bahwa kerjaan itu akan terbuka lebar. Betul. Malah kita yang membuka banyak lapangan pekerjaan. Betul. Gitu. Nah, aku tuh selalu percaya gini sih Kang. Sepertinya masalah dunia yang sekarang semakin kompleks tuh sangat arogan kalau kita nganggap cuma satu keilmuan doang yang bisa menyelesaikan. Iya kan? Ilmu ekonomi, ilmu psikologi doang gitu kan, atau ilmu apa doang. Kan nyambung pada akhirnya semuanya gitu. Sekarang ya pandemi itu kan betul-betul ngasih tahu bahwa ekonomi dan kesehatan tuh nggak bisa dipisahkan. Iya, nyambung banget. Nggak bisa kerja dulu tapi nggak sehat. Harus sehat sambil kerja. Terus di situ ada intervensi emosi dan behavior orangnya. Terus ada sisi-sisi lainnya gitu kan. Ada nutrisi buat imunitas dan lain sebagainya. Nyambung pada akhirnya. Makanya teman-teman, kalau saya sih nganjurin kalau teman-teman yang memilih atau punya privilege ya, atau punya keberuntungan dan rezeki lebih untuk bisa berkuliah terus mendalami lanjut, serta bisa memilih minatnya gitu ya, ambil aja apapun mata kuliahnya, kampusnya, jurusannya. Yang terpenting adalah teman-teman dalami itu gitu. Betul. Jangan sampai ngasih label salah jurusan, nggak ada yang salah. Dalami aja. Jadi gini, kalau kita barangkali gini Bin,
orang-orang yang kemudian mikir bahwa dia salah jurusan adalah orang-orang yang memang ada di permukaan. Betul. Dia bisa jadi ya. Bisa jadi. Berarti tugas dia adalah masuk aja dulu. Karena gini, kalau kita udah menganggap itu sebuah kesalahan, itu tuh udah jadi border atau jadi batasan, ngebuat kita resisten, tidak mau mendalami lagi. Tembok aja lah. Udah ngasih tembok gitu. Udah nggak mau. Tapi siapa tahu kalau didalamin mungkin menemukan hal lain yang menarik gitu lah. Betul. Tapi kalau dari awal udah salah nih gitu, udah nggak nyaman nih baru 2 bulan misalnya, itu udah bisa langsung jadi tembok gitu. Betul banget. Ya, tapi kalau didalamin lagi siapa tahu ada minat-minat lain. Tapi gimana Kang kalau udah didalamin gitu ya 4 semester, 5 semester, ternyata memang ngerasa bahwa oke, ini tuh bukan minatku. Nah, dari situ kan kita belajar minat lain. Kita malah makin yakin bahwa aku mendalami ini dan ini bukan minatku. Tapi apa? Yeah. Nah, apanya ini juga sambil dieksplor. Atau jangan-jangan kita pun memang gini, ketika udah tahu ini bukan minatku, terus mencari lagi minat-minat yang lain, terus nggak menemu. Berarti kan memang kita kenal diri juga ya. Iya, dan error ternyata baterai habis. Oke. Sampai mana kita? Sampai mati tadi ya. Mati kameranya tiba-tiba. Nggak tiba-tiba sih. Prok gitu ya. Jadi mati. Kameranya mati. Kameranya mati ternyata habis baterai, kita ngomong berarti kepanjangan. Berarti kita tinggal nutup aja. Jadi kalau orang-orang tadi gimana sih? Orang-orang yang mencoba apa? Cari minat tadi minat. Ternyata dia nggak nemu minat. Itu artinya gimana tuh? Jangan belum kenal juga sama dirinya sendiri. Bukan karena salah jurusannya. Jangan-jangan memang belum tahu apa sih yang sebenarnya diminatin gitu ya. Bisa jadi nggak sih ya? Bisa jadi belum tahu. Kita malah nyalahin jurusan. Ternyata kita yang nggak kenal sama diri gitu. Dan apakah itu salah? Ternyata bukan juga. Itu gitu. bisa jadi proses pencarian diri. Iya. Apa yang dimau kita misalnya belum tahu gitu ya. Apa yang pengen dieksplor. Apa hal yang bisa menumbuh kembangkan diri kita mungkin belum tahu juga gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu siapa diri teman-teman. Pasti promosi ini. Pasti juga promosi nggak enak. Teman-teman bisa nanti buka di, kita punya web, alhamdulillah yes, namanya heyacademy.id. Kalau teman-teman butuh konseling juga nanti bisa konseling ke Alwin atau ke saya di heyacademy.id. Oke, siap. Konselingnya berbayar tapi terjangkau, dan kayaknya kita bisa bantu teman-teman untuk ke arah situ ya, menemukan diri insya Allah ya. Karena kita nggak bisa janji, karena Allah yang ngasih hidayah ya. Tapi kita bisa memfasilitasi aja. Ya kita mah fungsinya untuk memfasilitasi aja. Teman-teman, kalau teman-teman suka, jangan lupa like. Teman-teman juga cerita dong. Sekarang teman-teman kalau yang lagi kuliah, teman-teman ngerasa tepat nggak sih jurusannya sekarang? Iya. Dan lagi ngedalamin apa? Atau mungkin ada keputusan-keputusan lain yang memang bisa jadi ketika kita anggap kesalahan, ketika didalamin dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang baru nih, ada insight baru nih gitu. Jangan-jangan wah, ini merupakan kebaikan juga bagi gue ya. Dan kalau teman-teman yang udah kerja atau jadi ibu rumah tangga atau pokoknya udah pada lulus aja ya, apa sih yang teman-teman dapatkan banget ketika teman-teman dulu kuliah? Walaupun sekarang bisa jadi karirnya, kerjaannya nggak sesuai sama jurusan. Betul. Share di kolom komentar dong. Ya, dan yang sombong amat. Siapa Anda nyuruh saya? Katanya. Gimana tadi? Dan apa? Dan terakhir, mari kita tutup. Tapi kan terakhir kalau buat aku, kita nggak pernah benar-benar tahu mana yang baik dan mana yang buruk sih. Iya kan? Kita jangan dulu ngejudge ya. Iya. Apa yang terjadi sama kita, apa keputusan kita, terus ada sesuatu yang ngebuat nyaman, nggak ada yang ngebuat nggak nyaman pada diri kita. Kita nggak pernah benar-benar tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat kita sebenarnya. Yang terjadi itu pasti skenario terbaik dari Allah. Oke, teman-teman, kalau suka video ini jangan lupa klik like ya, subscribe kalau teman-teman belum, share dong ke teman-teman yang kira-kira butuh video ini. Dan jangan lupa kita juga suka ngobrol-ngobrol, saya dan Alwin, aku dan Alwin suka ngobrol-ngobrol juga di Makna Aksara. Ya, jadi jangan lupa subscribe juga ke sana ya. Di program apa kita? Kalau di sana kita ngomongin curious, lucu tapi serius. Lucunya nggak ada, seriusnya juga enggak ya. Lucunya enggak, serius juga enggak. Jadi nggak jelas. Ya. Ke Makna Aksara. Nah, di sini saya nanti mungkin beberapa kali akan ngundang Alwin untuk bahas curhatan atau orang-orang yang nanya. Oke. Gitu. Mama curhat dong. Sampai jumpa ya. Bye bye. Hui.